Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih membahas tentang soal UP, PPG untuk guru PGSD tentunya. Dan ini bisa dikatakan bagian keempat. Nah, untuk teman-teman di sini juga saya untuk mengingatkan, sekedar mengingatkan bahwa soal yang saya sampaikan ini murni untuk dijadikan sebagai latihan saja. Nah, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, dalam proses pembelajaran, Bu Tini selalu menyampaikan kepada peserta didik tentang prosedur dan kriteria penilaian pada materi yang diajarkan. Di bawah ini, prinsip penilaian sesuai dengan hal yang dilakukan Bu Tini adalah yang A itu ada adil, berikutnya yang B valid, yang C sistematis, yang D terbuka, sedangkan yang E ini berkesinambungan. Nah, kira-kira ini prinsip penilaiannya yang disampaikan oleh Bu Tini ini seperti apa? Oke, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang D, yaitu terbuka. Dimana di sini ada beberapa uraian untuk penjelasan. Kalau kita melihat soalnya ini jelas ya, sebelum pembelajaran dimulai atau pada saat proses pembelajaran dimulai, ini Bu Tini menyampaikan prosedur dan kriteria penilaian kepada siswa. Otomatis ketika Ibu Tini ini menyampaikan hal semacam ini bisa dikatakan Bu Tini ini sedang terbuka. Nah, di sini juga untuk uraiannya di sini prinsip penilaian itu ada beberapa. Yang pertama ada valid, kemudian ada mendidik, kemudian ada berorientasi pada kompetensi, kemudian ada adil dan objektif, kemudian terbuka, berikutnya adalah berkesinambungan, berikutnya adalah menyeluruh dan bermakna. Di sini sedikit pembahasannya. Yang pertama itu adil, di mana adil itu tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, kemudian latar belakang, budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Sedangkan untuk valid ini penilaian hasil belajar harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis teks yang terpercaya atau sahih. Berikutnya ada terbuka. Tentunya terbuka ini penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini untuk berkesinambungannya ini yaitu penilaian hasil belajar harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu, ya. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kita berlanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, model pembelajaran di mana guru membagi topik tertentu menjadi beberapa subtopik, kemudian selanjutnya membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar kooperatif. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap subtopik adalah yang A, lesson study, sedangkan yang B, cooperative script, sedangkan yang C, metode jigsaw. Berikutnya di sini yang D adalah snowball throwing, sedangkan yang E ini adalah inquiry. Nah, jadi kira-kira ini pemaparan untuk soal nomor ini termasuk dia dalam apa? Oke, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat ini bisa dikatakan sebagai metodenya jigsaw. Dimana di sini sedikit penjelasannya tentang metode jigsaw. Jadi metode jigsaw ini adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Nah, untuk soal nomor 2 ini mohon maaf saya cuma bisa memaparkan atau menguraikan tentang metode jigsaw-nya saja. Oke, next kita ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, dalam memilih media pembelajaran, Pak Adi selalu melihat apakah media yang dibuatnya digunakan untuk individual, kelompok kecil, dan kelompok besar. Nah, kriteria pemilihan media yang dilakukan Pak Adi termasuk ke dalam kriteria A, ada tujuan, berikutnya yang B adalah sasaran didik, sedangkan yang C adalah ketersediaan, sedangkan yang D adalah kondisi lingkungan, yang E adalah konteks penggunaan. Untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi ini adalah konteks penggunaannya.
Oke, di sini ada beberapa kriteria ketika kita mau memilih media yang baik tentunya. Jadi di sini ini saya dapat dari Google, sumbernya dari ilmupendidikan.net. Jadi ini yang pertama adalah sesuai dengan tujuan. Ya, ini media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya dua dari tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian media yang baik itu praktis, luas, dan bertahan. Berikutnya ada mampu dan terampil menggunakannya. Berikutnya ada pengelompokan sasaran, kemudian ada mutu tekniknya juga. Oke, kita beralih ke soal nomor 4. Guru itu digugu dan ditiru, maka jadilah seorang guru yang baik. Agar peserta didik dapat meniru hal-hal yang baik, karena sifat seorang anak itu meniru. Siapakah penemu teori belajar meniru? Ini ada Thorndike. Berikutnya yang B, Skinner, sedangkan yang C, Pavlov, sedangkan yang D, Bandura, sedangkan yang E, Brunner. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini, untuk teori belajar memang harus benar-benar kita pelajari karena banyak para ilmuwan yang menyampaikan tentang teori belajar. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawabannya apa? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang D, yaitu Bandura. Di mana untuk Bandura ini mengatakan terkait dia dengan teori belajar Bandura, yaitu meniru. Di mana Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematis, maka siswa akan menirunya. Dan sebaliknya ya. Maka di sini untuk soal nomor 4 yaitu Bandura ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Peran kurikulum yaitu yang A, peran konservatif, berikutnya ada kreatif, kemudian adanya kritis dan evaluatif. Sedangkan yang B di sini ada peran konektivitas, kreatif, kritis, dan evaluatif. Nah, yang C, peran konservatif, kreatif, aktif, dan evaluatif. Nah, di sini berikutnya adalah yang D, peran kumulatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Nah, sedangkan yang E, peran konservatif, kreatif, kritis, dan sumatif. Nah, untuk soal nomor 5 ini hampir-hampir mirip ya. Kalau kita tidak teliti mungkin kita akan terjebak dengan jawaban yang salah. Oke, untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi peran kurikulum itu yaitu peran konservatif, berikutnya ada kreatif, kemudian adanya kreatif dan evaluatif. Nah, ini kita sedikit ada uraiannya terkait dengan hal yang ini. Jadi di sini ada peran kurikulum, yaitu yang pertama adalah peran konservatif, di mana peran konservatif itu melestarikan berbagai budaya sebagai warisan masa lalu. Sedangkan peran kreatif ini, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Sedangkan peran yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Di sini kurikulum berperan untuk menyelesaikan nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Oke, jadi silakan teman-teman pelajari tentang hal yang ini karena beberapa cerita teman yang sudah UP sepertinya ada yang keluar juga ya tentang kurikulum. Di sini juga di kisi-kisi UPPGSD juga ada ya tentang kurikulum. Oke, kita beralih ke soal nomor 6. Isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan, termasuk pengembangan kurikulum. Yang A, relevansi, sedangkan yang B adalah fleksibilitas, sedangkan yang C adalah kontinuitas, berikutnya yang D adalah efisiensi dan efektivitas, sedangkan yang E adalah pengembangan. Nah, soal nomor 6 ini tentang kurikulum juga, jadi kira-kira jawaban soal nomor 6 ini yang mana? Oke, untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah kontinuitas. Nah, jadi di sini sedikit ada uraiannya.
Jadi kontinuitas itu isi program dan penerapan kurikulum di setiap sekolah harus memberi bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum dengan membaca dan mengetahui bagian program kurikulum di satuan pendidikan yang lainnya. Dan soal nomor 6 ini saya sedikit menguraikan tentang kontinuitas saja ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 7. Bu Rani melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Jadi yang pertama, membekali peserta didik tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Sedangkan yang kedua adalah berperan sebagai fasilitator. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku. Nah, maka Bu Rani ini dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, sedangkan yang B. Behaviorisme, sedangkan yang C adalah konstruktivisme, sedangkan yang D adalah humanisme, berikutnya adalah yang E adalah proyek. Nah, kira-kira langkah yang dilakukan oleh Bu Rani ini termasuk di dalam mana? Maksudnya belajar yang mana ya? Apakah yang A atau yang E? Oke, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang C. Ada C itu konstruktivisme. Di sini sedikit penjelasannya. Jadi di sini saya ambil dari Magister Pendidikan blogspot.com. Di sini mengatakan bahwa menurut teori ini, jadi teori konstruktivisme ya. Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri yang mereka tulis dengan bahasa dan kata-kata mereka sendiri. Jadi intinya di sini dapat dikatakan bahwa makna belajar menurut konstruktivisme ini adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, kemudian mencari arti dari apa yang mereka pelajari dan merupakan proses penyelesaian konsep dan ide-ide baru dan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. Ya, jadi ini menurut para ahli ya. Oke, jadi untuk yang ini memang kita agak-agak kadang mengidentifikasi terkait langkah yang dilakukan seorang guru atau teori-teori belajar yang dipakai ini memang harus kita benar-benar merangkum dan memahaminya. Karena biasanya antara satu teori belajar dengan yang lainnya itu biasanya menurut kita kadang kita anggap sama ya, padahal itu berbeda. Jadi kita benar-benar harus teliti terkait dia dengan teori belajar ini ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 8. Pada sebuah rancangan pembelajaran di dalam RPP yang disusun Bu Lili tertulis rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan perbedaan asam dan basa. Jika Bu Tipa akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, nah ini untuk soal nomor 8 ini saya sedikit membahas tentang materi indikator menjelaskan perbedaan asam dan basa. Ini pelajaran untuk anak SMP sebenarnya, tapi di sini tujuannya adalah ketika kita mau membuat tujuan pembelajaran. Jadi tidak jauh beda dengan di SD ya, ketika kita mau membuat tujuan pembelajaran yang kita ambil dari indikator. Oke, jadi yang A di sini indikator atau tujuan pembelajarannya yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan asam dan basa. Sedangkan yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan asam dan basa secara benar. Sedangkan yang C, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan asam dan basa secara benar. Kemudian yang D adalah menjelaskan perbedaan asam dan basa tanpa melihat catatan.
Sedangkan yang E adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan asam dan basa secara benar tanpa melihat catatan. Nah, jadi kira-kira kalau indikatornya menjelaskan perbedaan asam dan basa, kira-kira tujuan yang benarnya yang mana? Oke, soal nomor 8, jawaban yang benar adalah yang B. Ya, nah jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, tentunya peserta didik dapat menjelaskan perbedaan asam dan basa secara benar. Dan di sini mungkin teman-teman sudah tahu, ketika kita mau membuat tujuan pembelajaran itu harus berdasarkan ABCD-nya, ya. Untuk bagian ketiganya sepertinya saya juga sudah menjelaskan terkait dia dengan ABCD-nya, di mana untuk ABCD-nya itu yang pertama, yang A-nya itu ada audiensnya, yaitu siswa itu sendiri. Kemudian yang B itu adalah behaviornya, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai pembelajarannya. Kemudian yang C adalah condition, yaitu keadaan atau dalam keadaan bagaimana. Berikutnya yang degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Nah, di sini yang tepat untuk indikatornya, tujuan pembelajarannya yang berunsur ABCD itu adalah yang B, ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 9. Bu Uti ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Bu Uti membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh peserta didik untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh Bu Uti yaitu A. Penilaian kinerja, sedangkan yang B adalah penilaian proyek, yang C. penilaian portofolio, yang D adalah pertanyaan terbuka, sedangkan yang E adalah penilaian diri. Nah, di sini untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya adalah penilaian kinerja. Oke, di sini ada sedikit uraiannya. Jadi penilaian kinerja ini sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment, instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja, diantaranya yaitu bisa menggunakan daftar cek atau checklist, kemudian ada catatan anekdot atau narasi, berikutnya ada menggunakan skala penilaian atau rating skala, ya. Nah, jadi ini terkait dia dengan nomor 9 itu. Uraian yang di atas adalah termasuk dalam penilaian kinerja. Oke, kita beralih ke soal nomor 10. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian. Nah, jika teman-teman masih ingat penjelasan saya barusan di soal nomor 1, kalau Anda salah berarti nanti teman-teman bisa jawab, ya. Oke, yang A adalah objektivitas, sedangkan yang B adalah transparan, sedangkan yang C itu bermakna, sedangkan yang D adalah menyeluruh, sedangkan yang E adalah subjektivitas. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ya, jadi benar, ya. Jawabannya adalah yang A, yaitu objektivitas. Ini berdasarkan penjelasan yang tadi juga, ya. Nah, di sini juga ada sedikit uraian juga yang saya tambah. Jadi aspek penilaian dilakukan secara menyeluruh, yaitu mencakup semua aspek kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir yang menurut taksonomi Bloom itu secara hierarkis terdiri atas pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi silakan teman-teman untuk rajin belajar. Soal-soal yang saya sampaikan ini hanya murni untuk dijadikan latihan. Semoga merasa terbantu dengan penjelasan saya. Namun apabila ada kekurangan dan kelebihannya terkait dengan penjelasan saya, mohon beri kritik dan saran, ya. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.